Halo, ketemu dengan saya Fadil Sahia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kesatuan dan persatuan di dalam Kristus. Pernahkah kita mendengarkan lagu sekolah minggu begini? Lagunya ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta mata-mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ini adalah syair tentang yaitu kerukunan, kekeluargaan dari umat Allah. Namun hari ini kita berbicara tentang bagaimana pokok ini berbicara tentang yaitu perkumpulan bangsa yang berpisah-pisah itu daripada pesta ziarah. Di dalam Mazmur ini kita akan menggambarkan kepada kita bagaimana dapat melihat suatu kebenaran Allah yang yaitu kepada murid-muridnya agar tetap bersatu dan memiliki kekudusan hidup, yaitu dalam kasih yang mulia dan tetap tinggal di dalam persekutuan bersama. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat pertama sampai yang ke-15. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang dan fokus di ayat Mazmur ini pasal 133 yang pertama dan ke-3. Di ayat yang pertama kita melihat dalam ayat ini bagaimana penulis mengungkapkan atau mencerminkan persaudaraan yang solidaritas. Di sini penekanannya ialah pada pola kehidupan Ibrani kuno, di mana anak-anak laki-laki yang sudah menikah serta anak-anak mereka tetap tinggal bersama dengan orang-orang tua mereka. Kata yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam hal ini adalah yaitu hidup rukun. Rukun dalam arti adalah baik dan damai, tidak bertengkar, adanya yaitu keakraban, ada persahabatan dan lain sebagainya, yaitu bersatu hati, bersepakat atau ada musyawarah. Mengapa orang sulit hidup rukun? Sikap yang paling mendasar untuk menciptakan suatu kerukunan adalah melihat kepentingan bersama lebih utama dari kepentingan pribadi, saling memahami dan menghormati antara satu dengan yang lain. Sikap ini yang perlu dimiliki setiap orang. Sebaliknya, apabila ada pihak-pihak lain yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berusaha memahami dan menghargai orang lain, dan mau menang sendiri, akan menciptakan pertikaian dan permusuhan.
Yang kedua, jika di dalam keluarga ada pertengkaran dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dan anak-anak melihat kebencian orang tua terhadap saudara tersebut, tanpa disadari orang tua sedang menanamkan bibit permusuhan kepada anak-anak tersebut. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana mengolah konflik atau masalah. Konflik itu pasti datang, tidak bisa dihindari. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Konflik adalah proses bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi seorang yang dewasa atau tetap menjadi anak-anak. Konflik akan menentukan siapa kita, dan dari konflik kita akan mengenal siapa kita sebenarnya. Ayat kedua dan ketiga, pemazmur menggambarkan berkat-berkat kesatuan itu dalam dua cara. Yang pertama, seperti minyak khusus untuk baptisan para imam. Minyak mempunyai makna tentang kesukaan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-23 ayat ke-5 dan pasal 104 ayat yang ke-15 yang terkait dengan pengertian keharuman, yang artinya terlihat dan tercium kepada orang lain dan dirasakan oleh orang lain adanya ketentraman. Tetapi minyak pengurapan para imam ini adalah suatu yaitu yang suci, menyucikan. Berkelimpahan minyak urapan itu mengutarakan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati dan menguduskan umatnya melalui persekutuan mereka. Di dalam hal ini, semangat kasih persaudaraan merasuki bangsa itu dan melambangkan adanya yaitu di dalam mereka. Yang kedua, kesatuan itu digambarkan seperti embun yang melambangkan kesuburan dan pertumbuhan. Rasa persaudaraan sejati membangkitkan dan menghidupkan pengabdian bangsa itu sebagai kesatuan dan menyegarkan di Gunung Sion turun ke Bukit Sion. Pemahaman utama ini ialah embun mengungkapkan kesegaran ilahi, karunia Allah yaitu kehidupan dan Tuhannya. Tapi mengatakan Gunung Hermon itu di kerajaan utara pada waktu itu, Sion memberikan petunjuk bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada umatnya apabila mereka berada di dalam persekutuan. Turunnya embun Hermon ke atas Sion akan merupakan mukjizat, dan persekutuan adalah mukjizat anugerah ilahi di mana berkat pribadi saling dibagikan untuk keberuntungan bersama, saling berbagi kepada orang lain. Persekutuan demikian itulah yang Allah senang dan memberkati dan memberikannya itu menjadi bukti, yaitu kepemilikan kehidupan untuk selama-lamanya. Tulis yang menjadi renungan kita atau penerapan di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana saya, Anda, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah selama ini sudah hidup rukun satu dengan yang lain, atau sebaliknya terjadi yang namanya saling siku kanan siku kiri kepada sesama kita tanpa kita sadari melakukannya, bukan? Atau selama ini kita hidup cuek satu dengan yang lain dan mementingkan diri sendiri, apa ada hanya rasa egois di dalam diri saya. Katanya anak-anak muda, gue banget. Ada beberapa yang harus kita terapkan,
dan kita renungkan pada hari ini bersama, yaitu yang pertama adalah tidak memandang status sosial. Seperti yang kita ketahui dan kita melihat tentang Daud dan Yonatan, di mana Daud pada saat itu orang yang tidak, yaitu bukan anak yang terpandang anak, sedangkan Yonatan adalah orang yang terpandang dan anak raja. Tetapi kita melihat bahwa Yonatan mengerti bahwa status, maka ia yang lebih dahulu mengambil inisiatif untuk turun, yaitu bersahabat dengan Daud, tidak membedakan satu dengan yang lain. Tidak yang menganggap bahwa aku anak raja, oh dia bukan anak raja. Tetapi di sini Bapak berkata, bukankah kita sebagai anak-anak yang seringkali melakukan hal seperti itu tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita masing-masing? Pertanyaannya lagi yang muncul di dalam benak saya sekarang ini, bagaimana saya selama ini? Sudahkah saya memiliki kesatuan di dalam kehidupan saya kepada sesama saya? Sudahkah saya memiliki kesatuan dan persatuan kepada Kristus di dalam Dia? Yang kedua yaitu tidak menganggap diri yang paling oke. Nah, artinya memandang saudara sebelah mata. Disebabkan karena saudara tidak memiliki apa-apa, atau kita bergaul, atau kita tidak mau bergaul dengan orang ini karena kita menganggap siapakah dia? Oh dia orang ini. Tetapi Bapak dikasih bagaimana dengan saya? Yang terakhir, egois yang sangat tinggi. Artinya membedakan keluarga, membedakan latar belakang, warna kulit, rambut, dan segalanya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bergandengan tangan dalam persekutuan. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dari kita membangun kebersamaan itu sendiri, sehingga kita mengerti, sehingga kita tidak ada iri hati terhadap orang lain, dan kita saling membangun satu dengan yang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan yang merenungkan kita pada hari ini. Kiranya saya dan Anda diberkati, dan teruslah semangat, dan teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.